Malter menggerutkan matanya, secara bertahap mulai tersadar dari pingsannya. Sudah sadar, tatapan pemuda itu mengarah ke seberang meja. Di sana ada Harlon yang tengah duduk menyilangkan kaki sambil melihat-lihat santai sebuah surat lamaran di tangannya. Tunggu, surat lamaran. Ini membuatnya seketika segar kembali dan berniat bangkit. Tetapi detik berikutnya Malter terkejut saat menyadari tangan dan badannya telah diikat di kursi. Apa-apaan ini? Lepaskan aku, Harlon. Harlon membolak-balikkan kertas di tangannya, lalu mengangguk-angguk. Brian Malter Edises, lahir di kota S pada tahun 1999, bulan 3 tanggal 9. Memiliki nilai akademik yang, standar. Sangat tidak memenuhi syarat untuk bekerja. Ingin melamar pekerjaan di tempatku. Sayangnya, seleraku sangat tinggi. Ungkapnya remeh. Petik 2. Sudut bibir Malter berkedut 3 kali. Dia tersenyum meski wajahnya gelap. Jika kamu sudah puas mengejekku, lepaskan saja dan biarkan aku pergi. Ujarnya ketus. 7 tahun lalu Tuhan sepertinya memberikan dia mata yang buta. Sekarang Malter agak menyesal setelah baru menyadari sifat menyebalkan pria itu. Harlon melirik Malter lewat ekor matanya. Dia dengan jelas menemukan bahwa tubuh pemuda itu sedikit kekurangan daging dari 7 tahun lalu. Apa yang dia lakukan selama ini sampai menjadi sekurus itu? Kamu pikir semudah itu pergi setelah membuatku mencarimu selama 7 tahun? Dia terkekeh. Sekarang gantian Malter yang tertawa angkuh. Oh. Siapa yang menyuruhmu untuk mencariku? Kamu yang merepotkan dirimu sendiri, perjaka tua. Perjaka tua adalah kata ejekan Malter terhadap Harlon saat mereka masih sekolah. Biasanya Harlon akan kesal ketika dia menyebut itu. Benar saja, Harlon langsung memasang ekspresi jelek di wajahnya. Daripada mengataiku demikian, bagaimana denganmu sendiri? Lajang abadi. Malter melotot tidak terima, kamu. Aku apa? Kamu ingin mengejekku lagi? Ingatlah Malter, aku tahu semua aibmu dari atas kepala sampai ujung kakimu. Harlon tergelak penuh bangga. Tuan Narsis, kamu sangat percaya diri. Kamu lupa bahwa aku juga pernah berteman denganmu selama 6 tahun. Ingin aku mengatakan kepada publik jika Presiden HDN Company sebenarnya tidak memiliki pengalaman dalam berhubungan badan dan melakukan malam pertamanya dengan seorang pria. Satu kesimpulan dari pertengkaran ini. Tidak ada gunanya saling mengancam satu sama lain. 7 tahun lalu, persahabatan keduanya benar-benar erat sampai di tahap mereka bisa mandi bersama, berganti pakaian yang sama, dan tidur di tempat yang sama baik dalam hal berhubungan badan ataupun tidak, sehingga sudah hafal mati dengan rahasia masing-masing. Harlon menguatkan pegangan tangannya di surat lamaran Malter. Sekarang, bisakah kamu menjelaskan tentang hilangnya kamu selama ini? Malter menelan salivanya susah payah. Itu karena, pria di seberangnya berkata lagi, apa yang kamu lakukan dengan uangku? Dia benar-benar bingung memikirkan jawaban yang tepat. Mana mungkin mengatakan yang sejujurnya bila Malter melarikan diri dalam kondisi hamil dengan uang tersebut untuk melahirkan anak mereka. Tidak. Jika Harlon tahu dia sebenarnya telah menjadi dedi di usia ini, anak-anaknya akan berada dalam bahaya. 5 menit menunggu membuat Harlon tidak sabar, tidak bisa menjawab. Baiklah, kalau begitu aku juga tidak bisa melepaskanmu. Memutar kursi mengarah ke mantan sahabatnya dengan tangan yang dia silangkan di dadanya. Diam-diam Malter berdecak samar. Tidak peduli dari sisi mana dia melihat, pria itu masih tetap tampan seperti 7 tahun sebelumnya, sama sekali tidak memiliki perubahan kecuali penampakannya yang lebih dewasa dan seksi. Menggigit bibirnya, Malter memekik. Tolong hentikan debaran jantungnya yang menggila sekarang juga. Melihatnya bertahan dalam kebisuan, Harlon tidak punya pilihan selain mengancam, bila kamu tidak menjawabnya, hutangmu akan aku gandakan 10 kali lipat dari jumlah aslinya. Bola mata Malter membelalak. Di sisi lain dia merasa panik sebab tidak juga menemukan alasan yang bisa meyakinkan pria di depannya. Tidak mendapat tanggapan yang dia inginkan, Harlon menyeringai dan memutuskan, sudah aku putuskan, mulai sekarang hutangmu akan menjadi 3 miliar. Darah di tubuh Malter terbakar usai mendengar ucapan Harlon. Harlon Delvis Nedrick, kamu sangat keterlaluan.
Aku tidak seperti kamu yang terlahir dengan sendok emas, dengan apa aku akan membayarnya? Teriaknya marah. Harlon mendengkus geli, seakan-akan kemarahan Malter adalah hiburan di telinganya. Aku sudah memutuskannya, kamu tidak bisa menolak dan itu harus dibayar sampai lunas. Berterima kasihlah karena aku tidak memberimu batasan waktu untuk melunasinya. Dan jika kamu berani melarikan diri lagi, penjara adalah tempatmu tinggal selanjutnya. Sesaat Malter termenung, dia merasa seperti dihantam sesuatu. Itu adalah kenyataan yang mengecewakannya. Pria di hadapannya bukan lagi orang yang dia kenal 7 tahun lalu. Kemudian Harlon menambahkan, tapi tenang saja, jika kamu bersedia bekerja menjadi petugas kebersihan di ruanganku, hutangmu akan aku kurangi 20 juta per harinya dan gajimu tetap kamu terima bersih. Tawarnya. Malter tertawa nista, haha. Harlon, kamu sepertinya memang tidak berniat melepaskanku. Tanpa diduga pria itu mengulas senyum, kamu cukup pintar kali ini. Lantas menyodorkan sebuah kertas ke hadapan Malter sambil berujar, bila kamu setuju, tanda tangan di atas surat ini. Harlon, matamu buta. Tidakkah kamu melihat bahwa tanganku sedang diikat? Malter menyinyir. Harlon menggeram kesal namun tidak mengeluarkan bantahan lagi, sebaliknya dia berdiri guna membungkuk melepas tali yang mengikat Malter. Kemudian, dia menyadari pergerakan dan refleks menangkap tangan yang hampir mengenai perutnya. Pemuda di hadapannya bersiul, kekuatanmu jauh lebih buruk dari sebelumnya, perjaka tua. Jangan mengejekku, lajang abadi, atau kamu merasakan konsekuensinya. Lantas mendekat sampai dahinya bersentuhan dengan dahi pihak lain. Malter mengeras bersama jantung yang berdetak cepat. Dia dengan gugup sedikit menggerakkan kepalanya ke samping, apa yang kamu lakukan, menyingkir dari wajahku. Seringai sinis terbentuk di bibir lawannya, Harlon mengapit dagu Malter untuk diarahkan padanya, kamu juga masih sama, selalu merona ketika wajah kita berhadapan apakah? Kamu menyimpan perasaan untukku. Penuh tatapan tegas Malter menepis tangan di dagunya sembari berucap, kamu terlalu besar kepala, Harlon. Harlon meluruskan tubuhnya, alisnya ikut terangkat, aku tampan, jadi apa masalahnya jika aku besar kepala? Semasa sekolah semua siswa dan siswi selalu mengidolakanku, memberiku banyak surat cinta dan hadiah, yang semuanya aku berikan kepadamu. Aku tidak memintanya, itu adalah inisiatifmu sendiri. Bantah lawannya berang. Kenapa pria ini begitu sombong? Dia juga ingin bertanya mengapa Tuhan membenturkan cintanya yang lembut serta tulus kepada pria sembarangan ini. Belum lagi, dia memiliki anak dari cocok tanam mereka. Tapi kamu menerimanya. Pemberian adalah pemberian, tidak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Tahu pertengkaran mulut ini tidak akan berujung, Harlon membuang nafas kasar. Setelahnya memberikan pemuda itu pulpen, baiklah, tanda tangani kertas ini. Bagaimana jika aku menolak? Kamu tahu sifatku. Jawab Harlon singkat sebelum kembali duduk di kursinya. Ini jebakan. Malter sangat hafal kepribadian Harlon. Bila memilih membayar dengan bekerja di tempat lain, itu pasti akan dipersulit. Namun, jika dia menerima tawarannya, pria itu juga tidak akan membiarkan hari-harinya tenang. Intinya tidak ada jalan untuk menghindar. Akhirnya dia memutuskan untuk pasrah pada nasib. Meraih pulpen yang diberikan, menggunakannya untuk menulis tanda tangannya. Dari sudut pandang yang berbeda, sisi bibir Harlon menukik. Malter menamparkan pulpen di meja, selesai, aku akan pulang. Namun ketika ingin menarik tubuhnya, Harlon menghentikannya, tunggu, kamu harus membaca isinya, aku tidak ingin mendengar protesmu di masa depan. Tidak perlu, aku sudah tahu apa isinya, kamu tidak harus khawatir aku akan mengeluh ke depannya. Malter terus melangkah hingga menghilang dari sana. Dia memang tidak tahu isi kertasnya, namun mengerti bahwa itu akan membuatnya sulit. Harlon memandang kertas di mejanya dan tergelak keras, dia bahkan tidak repot-repot membacanya. Malter, kamu tidak ingin memberitahuku. Bukan masalah, aku masih bisa mencari informasi tentangmu.